Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Donil Khairi, NPM 1975-10-14-7, mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang, dosen Riki Novarizal, Esos MK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu teori-teori kriminologi, yaitu teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial dikembangkan dan disistematisasikan di Amerika oleh Hirschi pada tahun 1969, menempatkan tingkah laku delinquen sebagai perilaku yang tidak mensyaratkan motivasi yang khas. Ada moto yang berkembang di tengah anak delinquen, yaitu kami akan melakukannya jika kami bisa melakukannya. Hal ini berarti motivasi tidak dipertimbangkan sebagai suatu faktor yang tetap. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa apa yang terjadi sebenarnya dapat dijelaskan bukanlah tingkah laku delinquen, tetapi tingkah laku yang menghargai norma. Dalam keadaan demikian, menurut Cohen dan Wilson, maka social control theory mempunyai hubungan langsung dengan opportunity theory. Teori kontrol sosial negatif. Kebanyakan orang mempunyai patokan dalam menghormati norma-norma masyarakat, melakukan tingkah laku kriminal, resiko-resiko yang dapat dipertimbangkan. Seseorang dapat saja kehilangan kasih sayang dari keluarganya, rasa hormat dari tetangganya, kehilangan pekerjaannya, dan menjadi penganggur. Hal-hal tersebut merupakan sarana penjeraan yang sangat penting atau kontrol sosial yang negatif. Opportunity theory menyatakan bahwa jika saudara memberikan kesempatan kepada remaja untuk melakukan pelanggaran, sebagian dari mereka akan melakukannya. Remaja belum memiliki identifikasi diri yang kuat dengan masyarakat dan tidak merasa mempunyai, atau kalaupun ada, hanya sedikit rasa tanggung jawab. Pada kenyataannya, remaja akan memerlukan motivasi yang besar untuk menghargai norma-norma sosial daripada untuk menyimpang dari norma-norma tersebut. Kontrol sosial positif. Orang-orang akan diberi penghargaan untuk bertingkah laku menyesuaikan diri dengan norma masyarakat. Penghargaan itu meliputi status, pengakuan, penghormatan, kasih sayang secara umum adalah posisi sosial di antara lingkungan pergaulan di mana orang yang bersangkutan bertempat tinggal. Seseorang yang secara sosial terintegrasi dengan baik dan tidak akan melakukan pelanggaran karena mereka telah memperoleh kemenangan dan mengikuti norma sosial, dan banyak kehilangan apabila mereka melakukan perbuatan kriminal. Adapun konsep dasar teori kontrol sosial, yang pertama, attachment, kasih sayang. Konsep ini menunjuk pada keterkaitan emosional kepada seseorang yang sangat berarti baginya. Dalam banyak kasus, seseorang tersebut adalah orang tua mereka atau teman, keluarga,
atau guru. Keterkaitan emosional ini mengikuti 3 subkonsep antara para remaja dan orang-orang yang berarti bagi mereka, komunikasi di antara mereka, dan pengawasan. Lebih jauh lagi, konsep keterkaitan emosional yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Maka, berarti ia mampu mengantisipasi kepentingan orang lain. Yang kedua, komina, tanggung jawab atau keikutsertaan. Konsep ini menunjukkan pada keikutsertaan dari remaja dalam kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat melalui cara-cara yang lembaga, misalnya etos kerja, kepentingan pendidikan, dan sebagainya. Tanggung jawab atau keikutsertaan tersebut merupakan perwujudan nilai dan tujuan yang diterima oleh para remaja melalui intervensi orang tua dan guru. Adapun selanjutnya, involvement, keterlibatan. Keterlibatan adalah berbagai hal konvensional mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan sempat berpikir atau melibatkan diri dengan perbuatan yang menyimpang. Seseorang terlibat dalam berbagai kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung di dalam kegiatan konvensional tersebut. Contohnya, membuat janji dengan pihak lain, terikat pada batas waktu, terikat pada perencanaan program, dan sebagainya, sehingga kesempatan untuk berpikir akan melakukan penyimpangan cenderung kecil. Selanjutnya, belief, keyakinan, mengacu pada situasi keanekaragaman, penghayatan kaedah-kaedah masyarakat di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman itu terutama difokuskan pada keabsahan moral yang terkandung kaedah-kaedah kemasyarakatan itu. Para pelaku perbuatan penyimpangan itu mengetahui perbuatannya itu salah, namun makna keampulaan pemahaman itu kalah bersaing dengan keyakinan lain, sehingga kendor kaitan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional. Dan pada gilirannya, ia merasa bebas untuk melakukan perbuatan penyimpangan. Adapun fungsi teori kontrol sosial, yaitu merupakan teori yang berupaya untuk menjelaskan sebab musabab seseorang melakukan kejahatan atau delinkuensi. Berbeda dengan teori-teori lain, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa seseorang melakukan kejahatan atau delinkuensi, tetapi merubah pertanyaannya menjadi mengapa tidak semua orang tidak melakukan kejahatan atau delinkuensi, atau dengan kata lain, mengapa ada sejumlah orang yang tidak melanggar hukum atau mentaati hukum, sementara sejumlah orang lainnya melakukan pelanggaran hukum atau tidak taat hukum. Teori kontrol sosial memandang ada sesuatu kekuatan pemaksa di dalam masyarakat
bagi warganya untuk dapat menghindari niat melanggar hukum. Dalam bagian modul ini dijelaskan ada beberapa konsep dasar dari kontrol sosial yang positif, yakni attachment, commitment, involvement, dan belief, yang diyakini dapat merupakan mekanisme penghalang seseorang melakukan pelanggaran hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.